Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Abian Muhammadiyah dari kelas 101 akan memandu kegiatan zikir dan doa pada hari ini. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min na'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, zikir dan doa awal hari telah kita laksanakan. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya tadarus Al-Qur'an. Untuk ayat yang akan saya bacakan adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 24. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Alhamdulillah, tadarus telah selesai. Ini sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puja marilah kita sama-sama panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Puji marilah kita panjatkan, haturkan kepada Zat yang Maha Suci. Alhamdulillah bahwasanya pada hari ini berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Tak terasa waktu demi waktu, hari demi hari, jam demi jam, kita melalui bersama dan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya juga, tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan untuk tetap bisa menjalankan atas apa yang Allah perintahkan pada kita dan atas apa yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam contohkan pada kita. Adik-adik murid SMA Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang mungkin populer ya di ketika masuk Ramadan tiba ya. Bahkan anak SD pun itu hafal ayat ataupun surat yang tentunya isinya itu mewajibkan kita tentang puasa gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa. Disinggung di sana ya, yang dipanggil atau yang disuruh untuk diwajibkan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Hai ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Ya. Tidak sedikit orang yang kuat, yang badannya kekar, yang fisiknya ya sehat gitu. Tetapi tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan ataupun ya kalah sama anak kecil yang mungkin yang masih belum diwajibkan, tetapi sama orang tuanya itu dilatih, diajarkan untuk berpuasa. Mungkin bahkan lebih kuat anak kecil yang berpuasa. Di situ Allah ya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu ya. Jadi sebelum kita sekarang ini, umat-umat terdahulu pun sama ya, diwajibkan berpuasa selama di bulan Ramadan ini. Untuk apa sih ya? Untuk apa kita berpuasa? Nah, di ayat ini juga dibahas ya tentang apa tujuan berpuasa. Tetapi di situ ada kata ya, terakhirnya itu ada kata la'allakum tattaqun ya. Dalam ilmu nahwu ya, kalau ada kata yang diawali sebelumnya itu la'allakum, la'alla ya, itu harus diperjuangkan ya. Harus diperjuangkan, tidak ujug-ujug kita melaksanakan ibadah puasa kita udah pasti mendapatkan tadi tujuan puasa itu mendapatkan gelar takwa, la'allakum tattaqun.
Tidak seperti itu, tidak semudah itu ya. Tetapi tadi disampaikan bahwa kasanya ketika ada kata yang diawalinya sebelumnya itu la'ala, itu menurut menurut para ulama itu ada usaha, ada perjuangan ya, ada usaha, ada perjuangan. Sebagaimana analoginya kita ya di sekolah gitu ya. Di sekolah kita ingin sekali nilai-nilai yang tinggi ketika ulangan nanti ya, ketika ujian. Dan tentunya tidak semudah itu ujug-ujug mendapatkan nilai tinggi. Tentunya kita belajar dengan rajin, kita belajar dengan tekun, ya, memperhatikan guru saat belajar. Ya, tentunya ada usaha ke situ, ke arah situ untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Nah, ini pun juga sama ya. Untuk mendapatkan gelar takwa la'allakum tattaqun, tentunya ada usaha-usaha yang harus kita lakukan ya. Ya, memang kelihatannya gampang ya usaha itu yang kita lakukan, tetapi itu goda-godaannya ya ketika dilakukan itu wah masya Allah ya, sangat berat sekali tentunya seperti itu ya. Apa saja ya amalan-amalan yang kita lakukan untuk kita meraih gelar takwa ya, la'allakum tattaqun. Banyak sekali yang kita bisa lakukan ya, yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita berpuasa. Nah, tetapi di sini akan kita bahas ya usaha yang kita lakukan untuk mencapai gelar takwa itu ada tiga hal ya, ada 3 poin yang kita mesti kerjakan ya. Apa itu? Yang pertama yaitu tentang sholat ya, untuk meningkatkan sholat kita. Tentunya kalau kita mendengar meningkatkan ya, kalau namanya meningkatkan itu artinya ada perbaikan ya, ada perbaikan dari sebelumnya ya. Mungkin adik-adik juga udah insya Allah ya tidak akan ketinggalan sholat 5 waktunya. Mungkin bahkan juga ada yang sampai meninggalkan, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini bab sholat ini harus kita jaga ya. Tentunya tepat di waktu yang telah ditentukan gitu ya, di bab waktu jadwal sholat gitu. Jangan dinanti-nanti ya, jangan dinanti-nanti akhirnya ya nanti lupa dan jadi tidak melaksanakan sholat ya. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar ya, maka segerakanlah ya, sholat ya, tinggalkan hal-hal yang bisa kita tinggalkan gitu ya, yang bisa kita tinggalkan. Maka lakukanlah sholat terlebih dahulu gitu ya, seperti di awal waktu ya. Bagi laki-laki tentunya wajibnya kita bersolat berjamaah di masjid gitu ya, kita lakukan. Nah, hadirin rahimakumullah, adik-adik yang kami cintai dan banggakan, tentunya bab sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti ya. Pertama kali dihisab di yaumil akhir yaitu ketika bab sholat, ketika masalah sholat ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya menurut rukun wajibnya sholat gitu kita lakukan. Nah, maka ketika dihisab nanti amalan-amalan lainnya juga akan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibaratnya analoginya sholat itu angka 1 ya, amalan-amalan lainnya angka 0 gitu ya, 0. Misalkan bab zakat 0, puasa 0, terus ibadah haji 0 gitu ya. Kemudian berbuat kebaikan 0 gitu ya. Nah, tatkala ketika kita melaksanakan semua itu ya, haji kita laksanakan, puasa kita laksanakan, amal soleh lainnya kita laksanakan. Nah, ada misalkan bab haji 0, terus sholat 0, ada 2 0. Meskipun 5 0 di belakang ya, tetapi kita tidak melaksanakan sholat ya. Nah, maka tidak akan berarti 0 di belakang ya itu ya, karena tidak ada angka satunya ya. Jadi diperumpamakan sholat itu angka 1 ketika kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan amal-amal yang lainnya, maka itu akan berarti amal ibadah yang lainnya. Sebaliknya kalau kita melaksanakan banyak amal kebaikan, tetapi kita meninggalkan sholat ya, maka amalan itu akan sia-sia ya. Maka perlu diperhatikan juga ya, tentunya kita udah balik nih ya, udah besar
Masalah bab sholat ini jangan sampai kita lalaikan. Jangan kata orang Sunda mah diengke-engke, dinanti-nanti ya. Tetapi harus segera kita laksanakan. Kalaupun kita ada hal yang mungkin yang tidak bisa ditinggalkan, ya mungkin setelah kita yang pekerjaan itu dilaksanakan, ya harus segera melaksanakan sholat tentunya gitu. Nah, hadirin wakumullah, tentunya juga sebagai manusia ya, karena memang manusia itu al-insanu anil khata wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah ya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat pun ya, banyak sekali mungkin kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Entah itu ya kurang khusyuk atau bacaannya ada yang kurang ya. Nah, maka itu sholat sunnah itu akan bisa istilahnya menutup atau membantu kekurangan-kekurangan sholat fardu kita ya. Misalkannya sholat rawatib ya, itu sholat rawatib itu dilaksanakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu ya. Ada 12 rakaat ya. Qobla subuh, sebelum subuh 2 rakaat, kemudian sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat ya. Nah, setelah maghrib 2 rakaat. Nah, itu berjumlah 12 rakaat. Maka ketika kita melakukan konsisten ya, sholat-sholat sunnah, rawatib dan lainnya kita lakukan, maka itu bisa akan membantu dalam hal kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan sholat fardu gitu ya, seperti membantu itu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama, itu adalah amalan yang kita lakukan adalah tentang sholat ya, bab sholat ini. Kemudian yang kedua, amalan yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ya. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat nanti kita di yaumil akhir ya. Jadi bukan harta kita yang bisa menyelamatkan ya, bisa menolong kita nanti di yaumil akhir, bukan pangkat jabatan kita yang akan menolong kita di yaumil akhir. Nah, ini amalan-amalan ini adalah amalan kita membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, itu nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kita nanti di yaumil akhir ya. Akan bersaksi Al-Qur'an itu bahwasanya si fulan ini ya Allah selalu rajin membaca saya, kata Al-Quran itu. Maka tolonglah orang ini ya Allah, ringankanlah siksanya gitu, seperti itu. Maka apalagi di bulan Ramadan ya, bulan dilipatkan pahala, tentunya kita harus berlomba-lomba membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, mentadaburinya, kalau bisa dan harus itu ya, selama Ramadan itu menjadi motivasi kita harus lebih giat lagi dari bulan-bulan sebelumnya ya. Targetan kita misalkan nih 1 Ramadan itu full khatam 1 Quran gitu. Bagaimana caranya? Mungkin ada itu caranya ya bisa mungkin boleh ya sebelum sholat, sebelum sholat 2 halaman, sesudah sholat 2 halaman. Kalau kita lakukan itu setiap hari ya, sebelum dan sesudah sholat 2 halaman, itu insya Allah selama 1 bulan itu khatam Quran ya, seperti itu. Dan tentunya kita tahu bahwasanya pahala membaca Al-Quran dari 1 hurufnya ya, dari 1 hurufnya. Jadi pahalanya itu tidak dihitung Bismillahirrahmanirrahim, tidak dihitung bismi itu 1 pahala, tetapi ba 1 kebaikan, 10 kebaikan, sin 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi bayangkan kalau kita hanya baca basmalah saja, kemudian baca 1 ayat, itu beberapa kali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan itu, mari kita sama-sama tingkatkan ya amalan membaca Al-Quran ini, tentunya dengan mentadaburinya dan mengamalkannya. Nanti insya Allah gelar takwa itu kita akan raih. Nah, yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga, amalan yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan itu adalah infak sodakoh ya. Nah, itu infak sodakoh tentunya kita harus lebih tingkatkan di bulan Ramadan ini
ya dari hari-hari sebelumnya, ya kita sisihkan dari uang jajan kita nih, dari uang jajan kita karena memang kita tidak jajannya bulan Ramadan ini. Ya, misalkan ada jatah tetap dikasih orang tua itu ya, misalkan. Kita sisihkan sebagian untuk infakan ya, sebelum berangkat sekolah kita berinfak ya. Ataupun boleh dengan makanan ataupun dengan uang ya, kita sisihkan, kita infakkan untuk kebaikan bersama gitu, kebaikan orang lain gitu, seperti itu. Nah itu, jadi ada 3 yang bisa kita bahas amalan yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan. Itu yang pertama, saya ulangi lagi, itu apa? Sholat ya, kita mentingkatkan sholat, tidak hanya sholat fardu, kita tingkatkan sholat sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dan mentaburinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah infak sodakoh ya. Itu yang bisa kami sampaikan tentang amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita semuanya bisa meraih gelar takwa yang disebutkan di ayat 183 tadi, ada la'allakum tattaqun, untuk meraih gelar-gelar takwa. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.